Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar matematika tentang garis. Ya, kita akan belajar tentang garis. Nah, sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu garis? Apa? Ada yang tahu apa itu garis? Nah, ya, kalau belum tahu, garis itu adalah deretan titik-titik yang saling bersebelahan dan memanjang kedua arah. Nah, jadi garis itu gabungan atau deretan ya dari titik-titik. Nah, titik, coba 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, dan seterusnya saling bersebelahan terus memanjang kedua arah. Nah, itu yang dinamakan garis. Ya, garis itu sebenarnya mah dari titik-titik. Nah, harus diingat ya. Apa itu garis? Deretan titik-titik yang saling bersebelahan dan memanjang kedua arah. Paham? Ya, itu contohnya. Ada garis A, B atau garis L, M ya. Tuh. Kemudian ada sifat-sifat garis. Apa saja? Yang pertama, jika diketahui 2 titik sembarang, maka melalui titik itu dapat dibuat 1 garis. Yang kedua, suatu garis dapat diperpanjang secara tidak terbatas di kedua arahnya. Yang ketiga, suatu garis mungkin mempunyai banyak nama. Yang keempat, tidak mempunyai pangkal dan ujung, ya. Yang kelima, panjangnya tak terhingga. Jadi panjang banget ya, tidak terhingga garis itu. Oke. Kemudian ada yang dinamakan garis sejajar. Apa sih garis sejajar itu? Nah, Bapak mau tanya, pernahkah kamu menggunakan tangga? Pernah tidak menggunakan tangga? Ya, kalau pernah, coba perhatikan pada tangga ya. Perhatikan pada tangga. Jarak anak tangga dengan anak tangga yang lainnya kira-kira sama atau tidak? Sama ya. Nah, jarak anak tangga itu selalu sama dan tidak akan pernah saling berpotongan satu sama lainnya ya. Masing-masing anak tangga itu disebut atau dikatakan saling sejajar ya. Jadi anak tangga satu dengan anak tangga yang lainnya itu saling sejajar. Nah, seperti ini ya contohnya. Jadi saling sejajar. Nah, misalkan anak tangga satu dinamakan garis A dan anak tangga satu laginya dinamakan garis B. Maka garis A dan B itu sejajar ya. Dapat ditulis A garis miring 2 ya. Tuh, cara penulisannya A garis miring 2 B. Nah, itu tuh artinya garis A dan B sejajar. Dapat dipahami? Alhamdulillah. Kalau dapat dipahami, kita lanjutkan ke sifat-sifat garis sejajar. Nah, yang pertama,
melalui satu titik di luar sebuah garis dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan garis itu. Yang kedua, jika sebuah garis memotong salah satu dari kedua garis yang sejajar, maka garis tersebut juga memotong garis yang lainnya. Dan yang ketiga, jika sebuah garis sejajar dengan dua buah garis, maka kedua garis sejajar pula satu sama lainnya. Nih contohnya ya, seperti ini. Yang pertama, garis A ada titik di luar garis, tepat satu garis sejajar dengan garis itu. Yang kedua, jika ada sebuah garis yang memotong salah satu dari kedua garis yang sejajar, maka juga memotong garis yang lainnya ya. Tuh, garis A memotong garis L memotong garis A, dan garis B juga memotongnya ya. Karena garis A sama B sejajar, ada garis L yang memotong, maka garis B juga terkena ya. Jadi memotong garis yang sejajar lainnya juga. Nah, jika sebuah garis sejajar dengan dua buah garis, nah misalkan ada garis A sama B itu sejajar, terus ada juga yang sejajar pula, maka ketiga-tiganya itu sejajar semua ya. Itu sifat-sifat garis sejajar. Nah, ada garis berpotongan. Coba perhatikan, itu gambar garis berpotongan ya. Apa sih garis berpotongan itu? Nah, garis berpotongan itu dua garis dikatakan berpotongan. Ingat ya, jika kedua garis tersebut memiliki satu titik persekutuan atau titik potong. Mana sih titik potong itu? Nah, ini dia ya, titik potong itu pertemuan antara garis A dan garis B. Nah, di situ adalah titik potong atau titik persekutuan. Dapat dipahami? Alhamdulillah. Nah, tadi sudah mempelajari garis sejajar dan garis berpotongan. Sekarang ada garis berimpit ya, garis berimpit. Nah, untuk mempermudah memahami garis berimpit, coba perhatikan gambar yang ada di layar ini. Itu gambar jam, menunjukkan jam berapa? Betul, jam 12 tepat ya, atau jam 12.00. Oke. Nah, garis berimpit ini adalah dua garis yang memiliki lebih dari satu titik persekutuan atau titik potong. Nah, atau terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Nah, itu ya. Jadi garisnya itu terlihat hanya satu garis lurus, padahal di situ terdapat dua garis saling berimpit. Nah, dapat dipahami sampai sini? Jadi tadi ada garis sejajar, ada garis berpotongan. Kalau sejajar itu saling sejajar, lurus ya. Jadi sama garisnya. Kalau berpotongan itu saling berpotongan atau mempunyai satu titik potong atau titik persekutuan. Nah, kalau berimpit, dua garis yang seperti satu garis ya, padahal itu dua garis. Sampai sini dari yang ditanyakan. Ya, kalau tidak mungkin cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.